Baik, saya ucapkan selamat pagi jemaat Grafe yang saya silam Tuhan. Selamat pagi. Ya, senang sekali diberikan kesempatan untuk melayani di mimbar ini. Ya, biar Grafe selalu menjadi satu tempat yang saya merasa seperti di rumah, karena lama saya digembleng di tempat ini, mengenal kebenaran, kemudian tinggal di asrama, diajarkan tentang pengajaran yang benar, ketemu istri juga di sini, gitu. Dan kemudian ada banyak hal, yang saya dapatkan dari tempat ini. Saya mengucap syukur yang Tuhan memakai jemaat Grafe dan juga para gembala, dosen, dan hari ini, sampai dengan hari ini Tuhan masih pakai untuk pengestafetan akan kebenaran. Baik, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, pada pagi hari ini mari kita buka Alkitab kita di dalam surat Roma. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari surat Roma. Kita buka dalam pasal yang ke-12 saudara dalam Tuhan. Roma pasal yang ke-12, kita akan baca satu ayat saja, di ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11. Kita akan baca pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu Bapa. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan anugerahkan pada setiap kami, orang yang berdosa ini yang tidak pantas seharusnya Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai dengan hari ini kami masih dapat ada sebagaimana kami ada sekarang, dan pada saat ini kami berkumpul sebagai sesama saudara-saudari seiman, sesama umat Tuhan, berkumpul dalam jemaat-Mu di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu, juga mempelajari firman-Mu. Pimpin, dan kiranya Roh Kudus yang bekerja dan juga berbicara dalam hati kami melalui firman-Mu, karena kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat kasih dalam Tuhan, Paulus berdoa agar pada suatu saat nanti Paulus bisa pergi ke Roma. Dibilang, doakan agar saya memiliki a prosperous journey to Rome, Jadi perjalanan yang memakmurkan, yang sejahtera. Namun saya yakin Paulus tidak ada gambaran dalam Tuhan perjalanan ke Roma yang prosperous itu seperti apa. Cara Tuhan berbeda dengan caranya kita. Mungkin bayangan Paulus, dia akan naik kapal, kemudian berkunjung ke satu kota, ke kota yang lain sambil dia beritakan Injil. Kemudian ada sekumpulan orang percaya menyambut dia, pergi lagi ke kota lainnya. Tapi cara Tuhan berbeda dalam Tuhan, tidak seperti itu rupanya. Prosperous journey-nya Paulus ke Roma adalah dia diturunkan ke dalam keranjang karena dikejar-kejar oleh orang Yahudi. Kemudian akhirnya oleh para serdadu Romawi, dia dibawa, dimasukkan ke dalam kapal, dibawa ke Roma, jadi tidak perlu bayar tiket kapal bahkan. Kemudian mengalami karam kapal, sampai akhirnya harus memberikan pertanggungjawaban di hadapan Raja Agripa. Mungkin kalau Paulus pergi sendiri, belum tentu dia bisa berdiri di hadapan Raja Agripa kemudian memberitakan Injil di hadapan seorang raja wilayah. Bahkan sampai akhirnya dia menjadi seorang tahanan rumah, tahanan rumah. Kemudian di Roma dia memberitakan Injil, orang-orang datang mengunjungi dia. Jadi kontrak rumah di Roma tidak perlu bayar, dibayarkan oleh kerajaan. Jadi tahanan rumah. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, kita melihat bagaimana cara Tuhan itu misterius. Terkadang Tuhan bekerja memberikan lebih dari apa yang kita minta. Dia memberikan apa yang tidak kita duga.
Dia memberikan apa yang tidak kita pikirkan. Nah, tentu semuanya dengan maksudnya tersendiri. Yang kita percaya adalah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin, Bapak Ibu. Ya. Dan kita lihat dalam kitab Roma, ya, siapa yang menerima ini dalam Tuhan? Dalam surat Roma pasal 1 di ayat, ya, kita lihat Roma pasal 1 di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasih Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Jadi nats yang kita baca barusan adalah nats yang ditujukan kepada orang-orang kudus di Roma. Ini adalah para santo dan santa di Roma, orang-orang kudus itu, ya, santo dan santa di Roma. Tentu pengertian santo dan santa dalam Alkitab berbeda dengan pengertian yang banyak orang pahami pada hari ini. Santo, santa, hari ini banyak orang pahami, ya, ada punya halo, ya, ada bundaran di belakang kepalanya. Kemudian harus terjadi mujizat ketika ada orang berdoa memakai nama santo itu, terjadi mujizat 2 kali, diangkat dia jadi santo. Ada gereja yang, ya, mengajarkan seperti itu. Tapi Alkitab tidak. Ya. Alkitab berbeda, bahwa Alkitab mengajarkan setiap orang berdosa, bagaimana caranya agar ia bisa menjadi santo atau santa, adalah ketika dosa kita dihapus, dosa kita diselesaikan. Dan Alkitab memberitahu pada kita dalam Tuhan bagaimana cara kita menyelesaikan dosa kita. Coba kita buka dalam Kisah Rasul pasal yang ke-3. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke nas kita yang ditujukan kepada orang-orang kudus, saya ingin mengajak kita terlebih dahulu, ya, melihat bagaimana caranya agar menjadi orang-orang kudus, ya, di hadapan Tuhan, menjadi santo dan santa. Kita buka dalam Kisah Rasul pasal yang ke-3, kita baca di ayat yang ke-19. Sudah ketemu? Kita akan baca pada hitungan yang ke-3. 1, 2, 3. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi bukan dengan, ya, perbuatan kita, bukan dengan mengikuti satu seperti, ya, semacam kayak SOP, standar perilaku bagi orang-orang kudus. Orang-orang kudus seharusnya begini menurut firman Tuhan. Seharusnya begini menurut firman Tuhan. Coba kita buka lagi dalam Roma pasal yang ke-16 dalam Tuhan. Roma pasal yang ke-16 ayat yang kedua. Roma pasal yang ke-16 ayat yang kedua. Kita akan baca lagi hitungan ketiga. 1, 2, 3. Supaya kamu menyambut Dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab Ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Jadi, ya, Paulus berkata supaya kamu menyambut Dia, Febe, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan melihat apa pesan Paulus, ya, kepada orang-orang kudus di Roma. Bagaimana Paulus ingin agar orang-orang kudus di Roma berlaku seperti orang-orang kudus, ya, dalam hal nats yang kita baca. Ya. Roma 12 ayat yang 11. Nomor 1 dalam Tuhan, orang-orang kudus, ya, seharusnya dalam hal ini, dalam sesuai dengan nas kita, adalah orang yang rajin bekerja. 12 ayat 11, ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, ya. Rajin bekerja. Not slothful in business, ya. Not slothful. Kalau mengingat kata slothful itu, ya, saya ingat binatang kukang, ya. Kukang, ya. Jadi dulu di Grafe ada dulu pernah ada beberapa, ya, anak panti atau mahasiswa yang beli kukang. Kemudian akhirnya di rumah kami juga beli kukang, ya. Kukang itu kalau gerak
Ya, kita mesti tunggu berapa ya. Slothful ya. Geraknya lama sekali sebelum Tuhan ya. Itu kukang ya. Kukang. Do not slothful ya. Nah, orang Kristen ya tentu ya harusnya ya tidak slothful ya, tidak seperti itu. Nah, poin pertama saya di bagian pertama ini sebelum Tuhan ya, orang kudus ya, orang Kristen seharusnya tidak anti bekerja ya, janganlah ya, do not slothful in business ya, tidak anti bekerja ya. Kita bukanlah orang yang mengajarkan ya, orang Kristen supaya dia tidak jatuh dalam dosa. Setelah ia diselamatkan, ia harus bertapa menjadi seorang petapa Kristen. Saya harus mematikan daging saya ya. Jadi sorry ya, sorry ya. Nyuci WC gitu, megang kenpel sorry ya gitu. Ya, oh tidak belum Tuhan. Orang Kristen adalah orang yang tidak anti bekerja. Kita tidak diajar untuk menjadi petapa. Ada perbedaan antara mematikan daging ya, dengan mematikan keinginan daging. Yang Alkitab ajarkan kita harus mematikan apa? Keinginan daging. Ya, daging adalah sesuatu yang Tuhan ciptakan untuk kita manusia. Ya, Yesus datang mengenakan daging. Ya, daging itu sendiri tidaklah jahat. Keinginan daginglah yang jahat. Nafsu, kemudian hati, ya, kejahatan, perselisihan, kebencian, ya, keinginan daging itu yang harus dimatikan. Oleh karena kita adalah orang-orang yang tidak anti bekerja, kita tidak setuju dengan paham komunisme. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Kisah Rasul pasal yang kedua, cara hidup jemaat mula-mula mengajarkan dan ataupun mendukung paham komunisme, kita tidak setuju selama Tuhan. Itu bukanlah sistem komunisme. Waktu itu peristiwa Pentakosta terjadi, kemudian Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Tiba-tiba pada hari itu, ya kurang lebih mungkin mereka akan tinggal sementara di Yerusalem, ya mungkin sebulanan, nambah 3.000 orang. Jemaat Yerusalem tentu akan kelimpungan. Mereka akan kerepotan. Sumber daya kami terbatas. Dananya terbatas. Bagaimana untuk menjamin peziarah dari macam-macam ya, ada dari Arab, Kreta, Makedonia, kemudian datang berkumpul pada waktu peristiwa Pentakosta itu. Kemudian mereka percaya. Masa kita abaikan saja mereka? Ya, cari tempat sendiri ya, cari makan sendiri ya. Akhirnya jemaat Yerusalem yang mengurus. Barnabas jual tanahnya, kemudian dipakai, pakai buat kasih makan 3.000 orang, kasih makan 3.000 orang, mungkin selama beberapa waktu tertentu. Tapi kita tidak baca lagi bahwa kemudian jemaat-jemaat lokal lainnya melakukan praktek seperti itu sebelum Tuhan. Jadi Alkitab tidak mengajarkan ataupun mendukung akan sistem komunisme. Bapak Ibu jemaat Tuhan, orang Kristen dan orang percaya juga tidak seharusnya anti bekerja, karena apalagi kita jemaat Baptis, kaum Baptis, para pendahulu iman kita sama Tuhan, kaum Waldensis itu mereka punya trik. Mereka pergi berdua sambil mereka itu berdagang. Mereka berdagang perhiasan permata. Mereka tawarkan perhiasan, Pak, Bu, kami jual perhiasan. Wah, perhiasan mereka tentu yang pilihan punya, bagus. Kemudian apabila tertarik, kami punya satu permata lagi yang jauh lebih tinggi nilai daripada ini. Dengan permata ini, Bapak Ibu bisa melihat Allah, bisa melihat Allah. Permata yang bisa membuat orang melihat Tuhan. Seperti apa itu? Kemudian mereka masuk Injil. Kaum Waldensis. Kemudian ada kaum yang namanya Hutterite Brethren. Ini dari Jacob Hut. Anak-anak mereka punya satu komunitas sendiri. Jadi mirip-mirip kayak semacam emis gitu. Anak-anaknya diajar disekolahkan sendiri, kemudian dari kecil diajar berdagang.
Dari kecil sudah diajar berdagang, sehingga ketika mereka keluar, mereka bisa survive sambil mereka menginjil. Ini Hugh Braden. Ini pendahulu iman kita. Jadi orang Kristen seharusnya tidak anti bekerja. Kemudian Bapak Ibu saudara Tuhan, orang Kristen dan seharusnya bekerja dengan rajin. Dia tidak anti bekerja, dia bekerja dengan rajin. Coba kita buka dalam Pengkhotbah. Mari kita buka Pengkhotbah pasal yang ke-9 dalam Tuhan. Pengkhotbah pasal yang ke-9. Sudah ketemu? Kita akan baca bersama lagi di ayat yang ke-10. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Dan kita baca hitungan 3. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Di firman Tuhan mengajarkan orang Kristen, orang percaya, apabila dia bekerja dengan rajin. Lakukan itu dengan sekuat tenaga. Ketemu ada sesuatu yang belum beres, dibereskan. Ada suatu inisiatif, semampu-mampunya, berikan impresi bagaimana orang kudus seharusnya bekerja. Kalau bisa tanpa perlu disuruh atau tanpa perlu dipaksa. Bagaimana orang kudus harus bekerja dengan rajin. Karena saya mengajar etika Kristen, di dalam etika Kristen ada yang namanya morally permissible. Secara moral mau dilakukan, tidak dilakukan, monggo, boleh, tidak melanggar aturan. Ada yang namanya morally obligatory. Ada perintah moral yang menuntut kita untuk melakukan atau melarang kita untuk tidak melakukan itu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Ada morally obligatory. Kemudian ada satu lagi saudara Tuhan yang namanya morally supererogatory. Melakukan lebih dari yang dituntut. Ini yang dicontohkan oleh Tuhan kita kepada kita. Yesus melakukan lebih dari yang dituntut dengan dia memberikan nyawanya untuk kita. Morally obligatory. Dan ini yang Yesus ajarkan kepada kita. Kalau kamu dipaksa berjalan 1 mil, Yesus bilang pada orang Yahudi, kamu jalan sama dia 2 mil, jalan sama dia 2 mil, berikan impresi lebih. Jadi Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, bagaimana orang kudus harus bekerja? Dia akan bekerja dengan rajin. Bahkan dia akan melakukan lebih daripada yang dituntut. Saya suka bercanda, mahasiswa ada morally obligatory, piket. Kemudian lihat, mobilnya Gembala Stephen kotor. Tidak ada keharusan sih. Tapi kemudian ketika dia membersihkannya, supaya nilainya bagus, bukan itu entah apapun motivasinya tapi dia melakukan lebih dari yang dituntut. Ini patut dipuji, ini supererogatory, patut dipuji. Demikian pula Bapak Ibu jemaat dalam Tuhan, orang kudus dalam bekerja, dia bekerja dengan rajin. Tidak perlu disuruh ataupun tidak perlu dipaksa-paksa. Lebih baik lelah karena bekerja. Ada satu meme kan, lebih baik lelah karena bekerja daripada lelah karena tidak ada pekerjaan. Nganggur gitu. Lebih baik lelah karena bekerja. Coba kita buka lagi di dalam Efesus pasal yang keempat. Bapak Ibu jemaat dalam Tuhan, Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-28. Kenapa kita harus bekerja dengan rajin? Karena orang-orang kudus memiliki tanggung jawab. Kita baca bersama lagi dalam hitungan yang ketiga, Efesus 4
ayat 28. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kenapa orang Kristen harus bekerja dengan rajin? Ada tanggung jawab. Pertama, kepada Tuhan. Kedua, kepada keluarga. Ketiga, kepada jemaat. Ada kebutuhan keluarga yang harus saya penuhi. Ada kebutuhan jemaat yang dimana saya mau ikut ambil bagian di dalamnya. Maka saya harus bekerja dengan rajin. Untuk Tuhan, ada kesaksian yang harus saya berikan agar nama Tuhan dipermuliakan ketika orang melihat saya. Cuma dalam Tuhan, orang Kristen, orang kudus harusnya bekerja. Ketika ia bekerja, ia bekerja dengan rajin. Bahkan dengan sampai di satu tingkatan excellence, mahir, misal pakar, sampai ia pakar. Kalau kita lihat dalam surat Roma, ini kan Paulus yang tulis. Paulus tulis, dia menginjil. Kemudian apa yang dia lakukan sebelum dia menginjil? Dia membuat tenda. Kita buka lagi dalam Kisah Rasul 20, saya akan bacakan kali ini. Kisah Rasul 20 ayat 34 sampai 35, saudara Tuhan. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Paulus ketika dia buat tenda, kira-kira bagaimana tendanya dalam Tuhan? KW2, KW1 gitu, atau yang kualitas bagus punya? Saya yakin tendanya Paulus itu tenda yang bagus, kualitas bagus. Tenda saya harus berbeda dari tenda orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Cara saya berdagang harus berbeda dengan cara orang-orang yang bukan orang-orang kudus, orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Lydia, penjual kain ungu. Kira-kira kain ungu produksi Lydia kualitas berapa? Saya yakin kualitasnya excellent, bagus Tuhan. Ini yang membedakan, menjadi mahir, pakar. Kalau kata Pak Dekan Timotius, sampai sambil menghitung kancing baju sampai 10.000 jam, sampai di satu tingkat yang pakar, pakar memasak, pakar berkomunikasi, pakar desain grafis, pakar membuat I.O., pakar macam-macam, pakar bercerita, pakar bermain musik. Jadi orang Kristen bekerja dengan rajin bahkan sampai di tingkat mahir. Kemudian mari kita lihat yang kedua, Bapak Ibu saudara Tuhan. Apa pesan Paulus kepada orang-orang kudus di Roma yang juga menjadi pesan bagi kita dalam konteks nasi kita pada hari ini? Selain orang Kristen harus rajin bekerja, yang kedua dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala. Orang Kristen harus semangat dalam hal rohani. Biarlah rohmu menyala-nyala, semangat dalam urusan rohani. Yang lebih umum terjadi bukanlah orang percaya anti bekerja,
Kebanyakan adalah orang percaya bekerja, kemudian kebablasan bekerjanya sampai kemudian lupa hal rohani. Itu yang lebih umumnya terjadi. Bekerja kemudian saking mengejar pekerjaannya sampai lupa akan hal rohani. Ini ada beberapa alumni dari GITS yang ke Tangerang Serpong kan. Kemudian mereka rata-rata mau bekerja, dan biasanya saya tanya bekerja apa, sudah ada pekerjaannya belum? Kalau sudah ada yang menawarkan pekerjaan, kamu minggu libur tidak? Minimal minggu harus libur. Kamu bisa ikut ambil bagian pelayanan, ikut kebaktian. Ada yang kemudian kerja, kemudian tidak bisa minggunya libur. Saya katakan pekerjaan yang membuat kamu tidak bisa mentaati firman Tuhan bukanlah pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau pekerjaan Anda membuat Anda melanggar firman Tuhan, jelas itu bukan pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu dalam Tuhan, Paulus bilang kepada jemaat di Roma dalam pasal yang sama, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bagaimana orang kudus memandang pekerjaan dan hal rohani? Seharusnya berbeda dengan orang yang belum diselamatkan. Berubah oleh pembaharuan budimu. Bekerja penting, tetapi ingat, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada aspek rohani yang perlu kita perhatikan, dan aspek rohani itu penting dalam Tuhan. Saya ingat ketika dulu mungkin 3 tahun yang lalu, ketika masa COVID, kemudian ada banyak jemaat kan yang tidak datang, banyak yang ikut streaming. Kemudian setelah PSBB, kemudian PPKM mulai ditiadakan, mulai ada sebagian datang, malah mulai datang, kemudian mulai banyak yang datang kembali. Nah, di kami di Gramata waktu itu jemaat karena sudah mulai datang, sudah tidak ada di PPKM segala macam, jemaat kemudian mengadakan satu konsensus, bahwa kami kasih waktu kurang lebih sekitar waktu itu 3 bulan. 3 bulan diharapkan semua jemaat mulai datang lagi. Kalau tidak, status keanggotaannya akan dicabut, dinonaktifkan. Kemudian tidak selesai sampai di situ. Kemudian kami saya lakukan kunjungan, kemudian kontakin satu-satu. Kemudian kami saya dengan Pak Diaken Gunadi waktu itu berkunjung ke salah satu rumah jemaat. Sudah ini PPKM sudah selesai, COVID juga sudah mulai, sudah hampir tidak ini lagi, sudah vaksin kan 2 kali, sudah gitu. Kemudian ayo mulai datang lagi, Bapak itu yang lama nggak datang sekarang sudah datang, sudah gabung lagi malah, itu nggak datang sudah mulai datang. Kemudian nanti kami usahakan, kami bicarakan. Kemudian dia cerita ke saya, memang selama kurang lebih 2-3 tahun itu tidak datang kebaktian. Itu beda Van. Anak-anak saya itu udah kayak orang dunia, udah nggak bisa dibedakan. Kami dengarnya sedih juga, ayo datang lagi. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, ketika seseorang ia melalaikan aspek rohaninya, maka orang percaya bisa kehilangan semangatnya, apinya untuk Tuhan. Suam-suam kukuh lama-lama bisa padam. Kalau kita mau barbekyuan di akhir tahun kan, kita mau panggang-panggangan, bara sudah nyala. Kemudian kalau kita comot satu bara, kemudian kita taruh di tempat terpisah, apa yang terjadi dengan bara itu?
menyala dengan berkobar-kobar dia. Oh tidak, ya. Padam dalam Tuhan. Makin lama makin padam. Demikian pula dengan orang yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan jemaat. Apinya untuk Tuhan makin lama makin padam. Kerajinannya dalam hal rohani makin kendor. Tidak lagi berdoa. Tidak lagi membaca Alkitab. Tidak lagi kemudian mulai jarang ke gereja. Semangatnya mulai kendor. Namun Bapak Ibu saudara Tuhan, kita berdoa, dan saya berdoa agar api untuk Tuhan di masing-masing keluarga kita itu tidak padam, justru berkobar. Amin. Kalau api di keluarga-keluarga lain yang tidak mengenal Tuhan padam, api di keluarga saya tidak boleh padam. Kita doa keluarga. Anak-anak saya harus diajar, dibekali dengan firman Tuhan. Mereka harus dibawa, yang utama adalah hal rohani. Ke mall boleh telat, ke kondangan boleh telat, ke gereja tidak boleh telat. Api untuk Tuhan. Tapi dalam Tuhan, kita melihat ada nasihat dari Paulus untuk kita memperhatikan hal-hal rohani. Kenapa? Karena kita setelah diselamatkan, kemudian budi kita diperbaharui, kita akhirnya disadarkan bahwa kewarganegaraan saya adalah kewarganegaraan di surga. Rumah saya bukan di dunia ini lagi. Saya hanya musafir numpang lewat. Oleh karena itu, ada hal-hal yang perlu saya utamakan, hal-hal rohani yang di atas. Jadi jangan sampai ada orang bilang dia kerja, kemudian tidak perhatikan rohaninya, badannya gemuk, tapi jiwanya tambah kurus, dagingnya tambah masanya, tapi kerohaniannya makin berkurang. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, jangan lupa yang terutama dalam hidup ini adalah diselamatkan dan kemudian melayani Tuhan. Kemudian kita lihat lagi yang ketiga, Bapak Ibu Tuhan, mari kita lihat yang ketiga, nasihat Paulus kepada orang-orang kudus di Roma. Bukan hanya kita harus bekerja dengan rajin, kita harus memperhatikan akan hal-hal yang rohani, tetapi kita ingat ketika kita bekerja ataupun ketika kita melayani, melakukan hal-hal rohani, kita semua melakukan itu untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Ketika saya bekerja untuk Tuhan. Bekerja untuk Tuhan. Jadi dengan satu konsep ini dalam Tuhan, ini akan membuat kita menjadi seorang pekerja yang berbeda. Saya kasir, tapi saya kasir di sini, saya kasir untuk Tuhan. Saya admin, tapi saya admin kerja di sini, saya admin kerja di sini untuk Tuhan. Kamu bisa percaya saya tidak akan makan uang, misalnya. Saya guru, tapi ketika saya bekerja mengajar, saya mengajar untuk Tuhan. Saya sambil masukkan akan pengajaran-pengajaran yang benar. Kemudian saya pedagang, tapi sambil saya berdagang untuk Tuhan. Saya bisa sambil ajak orang ke seminar, taruh brosur di tempat dagangan saya, taruh traktat di tempat dagangan saya. Kalau saya penyiar, saya bisa melakukan itu untuk Tuhan juga. Saya guru musik, saya bisa memakai kemampuan, kemahiran yang Tuhan berikan dan Tuhan kasih kesempatan pada saya untuk melayani Tuhan. Jadi dalam bekerja apapun dalam Tuhan, motivasinya adalah untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Tuhan memberikan saya bakat. Ada orang yang gaptek teknologi. Ada orang yang lihat sebentar, wah jadi dia, desainnya bagus sekali.
Saya seorang desainer, tapi saya sebagai seorang desainer untuk Tuhan. Maka Anda bisa pakai kemampuan desain Anda untuk Tuhan. Desain brosur, spanduk. Dan tidak hanya soal pekerjaan dalam Tuhan, dalam hal melayani urusan rohani. Apa motivasi seseorang ia melayani? Ketika saya melayani, motivasi saya bukan untuk mencari popularitas. Motivasi saya bukan untuk mencari materi. Motivasi saya bukan untuk mencari pacar. Wah, saya pergi ke situ karena di situ ini salah satu taktik saya untuk mendekati dia, misalkan. Oh tidak, tapi untuk Tuhan. Ketika saya bekerja untuk Tuhan. Ketika saya melayani, saya melayani untuk Tuhan. Coba kita buka dalam kitab Galatia, Galatia pasal yang kedua. Galatia pasal yang kedua. Mari kita baca di ayat yang ke-20 dalam Tuhan. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Ketemu, kita baca tolong 3. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi hidupku sekarang adalah untuk Tuhan, melayani Tuhan. Sebagai suami, istri, sebagai seorang pedagang, bisnismen, karyawan, untuk Tuhan. Jadi kalau pemikirannya sekarang hidupku adalah untuk Tuhan, bagiku hidup adalah Kristus, maka dalam Tuhan ini akan menjadi satu ibaratnya pembeda, pembeda. Di konseling pranikah, Mbak Steven ada kasih saya satu materi buku, saya pakai itu untuk konseling jemaat-jemaat yang mau menikah. Biasanya kalau masih pacaran, how do you say I love you? Bagaimana mengatakan I love you? Nah, maksudnya ada tindakan-tindakan. Jadi pasangan saya paling happy kalau, pasangan saya paling tidak suka kalau, ada kayak gitu-gitu. Kemudian 3 hal yang paling membuat pasangan saya sedih. Pasangan saya merasa nyaman kalau pacaran itu 30 menit selesai. Ini bilang begini, betul? Ya betul. Ini bilang begini, betul? Betul. Wah, cocok. 30 menit selesai dalam Tuhan. Tapi kemudian ketika saya buka konseling untuk pos nikah, ini pasca nikah bagi suami istri, materinya sama. Saya pakai itu juga. Saya sodorkan lagi. Coba diisi lagi. Wah. Ini bukan 30 menit selesai. 4 jam baru bahas 4-5 poin. Jadi pasangan saya tidak suka kalau pasangan saya begini. Gitu. Loh, dulu kayak waktu pacaran cuman 1-2 baris ya. Setelah menikah, saya tidak suka kalau pasangan saya mau taruh barang begini, cuci baju begini. Wah, itu bahasnya kita bahas satu-satu. Benar Bu begini. Iya, Pak, benar begini. Iya, tapi gini. Enggak, dia begini. Enggak. Wah, itu ramai dalam Tuhan. Ramai ya. Tetapi ini pernikahan sesama orang percaya, sesama orang percaya, bahwa adalah pernikahan dari 2 orang yang mengasihi Tuhan, 2 orang yang mengasihi Tuhan. Oke. Kebaikannya adalah soal komunikasi. Saya kerepotan, saya harus seorang istri, saya repot, saya harus bangun pagi, siapkan bekal untuk suami saya, untuk anak saya, kemudian dia masih asik-asik tidur. Wah, asik tidur. Kemudian, benar, iya, tapi dia nggak tahu kalau di jalan saya itu taruhan nyawa. Kalau saya kurang tidur, kemudian saya melayani jalan ngantuk, bagaimana? Wah,
Jadi saudara dalam Tuhan, ya, kita lihat ya, tadi saudara Heru ya nyanyi ya, mengikut Yesus, ya, salib jalan hidupku ya. Jadi benar dalam Tuhan ya. Ada banyak kali persoalan bisa beres ketika seseorang menyadari bahwa dia sekarang hidup untuk Tuhan. Ada bukan lagi soal suka tidak suka. Oh, saya harus bangun pagi ya, bantu istri saya, kemudian siapkan bekal untuk anak ya, atau minimal antar anak saya ke sekolah agar istri saya bisa kerjakan yang lain ya. Bukan soal suka tidak suka. Tapi sekarang adalah soal ya, saya mau taat atau tidak taat. Itulah bentuk ya kasih saya kepada istri, karena Tuhan perintahkan saya untuk mengasihi istri. Itu adalah bentuk ketundukan saya pada suami, karena saya diperintahkan Tuhan untuk tunduk kepada suami. Jadi bukan lagi soal suka tidak suka, happy atau tidak happy. Ya siapa yang happy ya? Sudah capek kerja ya, pulang jam 11 malam, disuruh bangun jam 5 pagi bantu siapkan bekal ya. Tentu tidak happy. Tapi bukan soal happy tidak happy, tapi soal taat atau tidak taat. Ini yang namanya menyangkal diri, memikul salib ya, sangkal diri, pikul salib ya, ikut Tuhan. Jadi Bapak Ibu dalam Tuhan ya, motivasi kita baik dalam bekerja ataupun dalam melayani dan seluruh hidup kita adalah untuk Tuhan ya, kiranya kita ya, baik ya, orang-orang kudus yang Tuhan selamatkan ya, gembala, diaken, jemaat, pengerja, guru sekolah minggu ya, kita semua dapat ya, didapatkan oleh Tuhan ya, menjadi pribadi-pribadi yang ya, tidak kendor dalam bekerja, punya semangat dalam melayani, dan hidup kita persembahkan untuk melayani Tuhan. Kira firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Firman-Mu sungguh adalah pedoman dalam kehidupan kami. Cukup untuk mengatur akan hidup kami selama di dalam dunia ini. Cukup untuk menyelamatkan kami, cukup untuk mendidik kami dalam kebenaran, cukup untuk membekali, memberikan prinsip-prinsip, pedoman-pedoman di dalam hidup kami. Kami ucap syukur, Tuhan, Kau meninggalkan kami dalam dunia ini tidak dengan satu petunjuk, tapi Engkau telah memberikan kami pegangan dalam hidup ini. Pimpin, agar kami dapat mampu melakukannya dan senantiasa mengingat hidup kami untuk Engkau. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.